Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ByMath. Di episode sebelumnya kita telah mempelajari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut lancip, yaitu sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Sebelum masuk ke materi, silahkan kalian tekan like, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video-video pembelajaran yang baru dari ByMath. Yuk langsung saja kita ke materinya. Perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Besar sudut positif diukur berlawanan arah jarum jam, yaitu dimulai dari sumbu X positif. Letak sudut pada kuadran 1 adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kuadran 2, sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Letak sudut pada kuadran 3, sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran 4, yaitu letak sudutnya yang besarnya antara 270 derajat dan 360 derajat. Gimana? Sudah jelas ya? Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Karena sudah cukup jelas, kita lanjut ke nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, pada kuadran 1 itu semua nilai X, Y, dan R itu positif ya. Karena letaknya di kuadran 1 yaitu di atas garis X, kemudian di sebelah kanan sumbu Y. Maka semuanya positif. Untuk mencari sin A itu Y per R ya, karena sin demi depannya itu ada Y, kemudian miringnya R. Untuk cos A, cos sami, maka samping dan miring, sampingnya X, miringnya R. Dan yang terakhir tan A, maka tan desa depan dan samping atau Y per X. Nah, untuk mencari sudut sin beta, berarti depannya sudut beta itu ada X, kemudian miringnya R. Jadi X per R. Untuk cos beta, Y per R, dan kotangan beta itu adalah Y per X. Sekarang perbandingan di kuadran 1 yang dalam derajat ya. Berarti sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos A. Ya, itu kalau kita mau mencari sudutnya. Kemudian cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin A. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangan A. Atau dalam radian itu karena V itu adalah 180, maka dia menggunakan V per 2. V per 2 berarti 90 ya. Jadi sin V per 2 kurang A, cos V per 2 dikurang A, kemudian tan V per 2 dikurang A. Oke, sudah jelas ya ini yang di kuadran 1. Jika kalian mempunyai pertanyaan, tulis saja di komentar. Sekarang kita ke nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2. Silahkan perhatikan gambarnya. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, yaitu dengan cara menentukan nilai perbandingan trigonometri XOP. Hasil pencerminan garis OP terhadap sumbu Y adalah OP aksen. Kita misalkan sudut XOP sama dengan A, XOP aksen ya, sama dengan alfa, maka sudut XOP sama dengan 180 derajat dikurang A. Perhatikan titik P dan P aksen ya. P aksen
merupakan bayangan dari titik P karena pencerminan garis OP terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh X aksen sama dengan X, kemudian Y aksen sama dengan Y. Untuk mencari sin alfa sama dengan Y per R ya. Kemudian untuk mencari sin alfa tadi Y per R, jadi sin 180 derajat dikurang alfa, kemudian cos alfa sama dengan X per R, atau cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan min cos A, dan tan 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Atau jika menggunakan radian, dalam radian kita bisa menggunakan V karena V adalah 180 derajat. Paham ya? Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai sin 120 derajat, cos 135 derajat, dan tan 150 derajat. Jadi ya, sin 120 derajat itu ada di kuadran 2, kemudian cos 135 juga kuadran 2, tan 150 juga di kuadran 2. Penyelesaiannya, yang pertama, sin 120 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Perlu diingat ini sin 120, karena 120 derajat itu ada di kuadran 2, maka kita menggunakan rumus yang ada di kuadran 2, yaitu 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kenapa harus dikurangi 60 derajat? Karena supaya bisa dapat sin 120 nya ya. 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Jadi rumusnya tadi adalah sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa. Jadi sin 180 dikurang 60 sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian yang kedua, cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Karena 180 dikurangi 45 sama dengan 135. Jadi sama dengan negatif cos 45 derajat ya. Sama dengan negatif cos 45 derajat. Berapa? Cos 45 derajat setengah akar 2. Karena negatif, jadi negatif setengah akar 2. Kemudian yang ketiga, nilai tan 150 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan negatif tan 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Paham ya? Yang perlu diingat rumusnya, apabila dia di kuadran 1 maka memakai 90 derajat dikurang alfa. Karena ini di kuadran 2 semua, jadi kita menggunakan 180 dikurang alfa. Oke? Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Diketahui theta sama dengan 8/17 dan theta berada di kuadran 2. Tentukan cos theta dan tan theta. Kita lihat tetanya berada di kuadran 2 ya. Theta di kuadran 2. Maka X negatif dan Y-nya positif ya. Kita gambar dulu nih. Nah, ini tetanya berada di kuadran 2. X-nya itu di sebelah kiri, tapi dia tetap di atas sumbu X. Makanya Y-nya itu positif dan X-nya
negatif. Jadi sin theta sama dengan Y per R sama dengan 8 per 17 sama dengan Y adalah 8 dan R 17. Ini berlaku Pythagoras, tapi kita akan gambar dulu nih. Segitiganya kita gambar ya. R-nya, kemudian yang di bawah itu adalah X-nya. Ini adalah petanya ya. Di sini kita menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari X-nya ya. Karena X-nya negatif, maka X sama dengan negatif akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. R-nya sisi miring, Y-nya itu yang tegak ya, kemudian X-nya yang di bawah itu. Y sama dengan negatif, R-nya adalah 8, R-nya adalah 17 ya, kuadrat, dan Y-nya 8. Jadi 17 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 8 kuadrat, yaitu 64. Maka hasilnya adalah akar dari 225, yaitu 15. Oke, sekarang kita garis nih. Kita kerjakan yang cos theta sama dengan X per R sama dengan ya, X per R sama dengan negatif 15 per 17 sama dengan negatif 15 per 17. Kemudian yang tan theta, tan desa, yaitu depan samping. Jadi depannya Y, kemudian sampingnya X. Y per X sama dengan 8 per negatif 15. Jadi negatif 8 per 15. Mudah ya? Bisa ya ini? Oke? Oke. Untuk perbandingan nilai trigonometri pada kuadran 3 dan 4, silahkan kalian lihat linknya ada di deskripsi. Dan untuk pembahasan soal yang lainnya bisa kalian lihat juga di deskripsi. Semoga dengan menonton episode kali ini kalian bisa semakin paham dan semakin semangat belajarnya. Silahkan tekan like jika kalian menyukai video pembelajaran episode kali ini. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi video pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.